Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita kembali bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Yunus 3 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bertobat adalah kata yang mudah diucapkan, tapi sangat susah untuk dilakukan. Bertobat itu susah karena kita selalu berhadapan dengan sesuatu yang kita pandang enak, menyenangkan, dan kita sukai. Dan ketika kita diminta untuk melepaskan, berubah, dan meninggalkan yang kita anggap enak, itu sangat susah. Alasan lain kenapa bertobat itu susah adalah niatnya belum maksimal. Padahal apa yang menyenangkan dan dipandang enak belum tentu suatu kebenaran menurut firman Tuhan. Saudara-saudari, nats ini berbicara tentang peristiwa yang ada di kota Niniwe. Mungkin saat kita membaca nats ini ada pertanyaan yang timbul dalam pikiran kita. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Tahu, yang Maha Sempurna, dan Allah yang tidak pernah berbuat salah bisa membuat rencana untuk menghukum Niniwe menyesal atas rencananya yang telah dirancangkan kemudian membatalkan? Yang pertama, marilah kita memahami tujuan Allah merencanakan hukuman bagi penduduk Niniwe, yaitu bukan untuk pelampiasan balas dendam atau untuk memuaskan amarahnya, tetapi semata-mata untuk menegakkan kebenaran, disiplin, dan keadilan. Kedua, Allah yang benar dan adil itu juga adalah Allah yang Maha Kasih. Tujuan Allah yang utama adalah menunjukkan belas kasihan, bukan melaksanakan hukuman yang telah dirancangkannya. Sebab Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa, tetapi agar setiap orang bertobat, menerima pengampunan, dan hidup yang kekal. Hukuman yang terjadi sebagai konsekuensi akhir akibat kejahatan yang terus dihidupi dan tidak mau menghentikannya. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas. Namun apa jadinya jika penduduk Niniwe sudah bertobat dan tingkah lakunya tetapi Allah tetap menghukumnya? Mereka pasti berkata, Tuhan itu tidak adil. Kami sudah bertobat, tetapi kami kenapa dihukum? Jangan biarkan damai ini pergi. Tetapi ketika Niniwe berubah, bertobat dari dosanya, maka saat itu juga Allah mengubah rencananya. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa Allah selalu menggenapi janjinya. Seperti yang tertulis di Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita adalah manusia berdosa.
yang mau melakukan kesalahan. Dan terkadang manusia sudah tahu kalau yang dilakukan itu adalah dosa, tapi masih tetap melakukannya. Nah, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita serta menyadarkan perlunya untuk bertobat, berubah ke yang lebih baik, dan meninggalkan kesalahan tanpa melakukannya lagi. Berubah dan bertobatlah dari hati yang tulus, karena segala sesuatu yang berasal dari hati, hasilnya pasti baik. Semoga kita dikuatkan untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Kuatkan kami untuk melakukannya. Berkati orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Engkau juga yang selalu campur tangan dalam setiap pekerjaan dan langkahnya. Menjauhkan segala mara bahaya ya Tuhan. Sembuhkan bagi mereka yang sakit. Hiburkan bagi mereka yang sedang berduka cita. Engkau juga yang memberikan umur yang panjang bagi mereka yang sedang berulang tahun. Engkau yang selalu menopang mereka yang sedang bergumul ya Tuhan. Dan kiranya Engkau yang selalu melindungi dan menyertai kami. Ampuni kami dari dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Ini doa kami dan permohonan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.